Santan sehat, tapi kalau dipanaskan rusak dia. Maka ada namanya coconut milk atau susu santan. Susu santan itu sehat. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyobain, salah satunya itu bisa Anda bikin santan, peras santan, kasih kurma, kasih garam, kasih sedikit jahe, itu enak. Atau kalau enggak, santannya ada blender, ya, ada blender sama jahe sama kunyit, namanya golden latte namanya. Golden turmeric latte. Itu juga bisa. Santan itu lemak yang baik, asal jangan dipanaskan. Jadi kalau mau probiotiknya, tadi tempe yang kita makan tadi ini tuh, misalkan dia mau berkembang, lagi-lagi Anda harus konsumsi prebiotik. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian kita masuk ke kedua sekalian. Kita butuh lagi banyak sumber-sumber asam amino, sumber-sumber asam amino. Dan gen badan kita ini sekalian, sebagian besar, bukan sebagian besar, tapi asam amino. Amino yang paling baik yang Allah ciptakan di muka bumi kita ini ada ini, kelapa. Ya, kelapa apa? Kelapa yang apa? Kelapa, kalau Bapak Ibu mau dapatkan yang untuk detox, maka kelapa muda. Kelapa muda itu kelapa yang masih ingus dagingnya. Itu kelapa dengan kandungan asam amino yang paling baik. Ya, nah kelapa tadi, ya, kelapa tadi kan asam amino tuh isinya, dan asam amino itu bahan baku gennya badan kita. Bisa Anda tambahkan atau Anda blender, jadi kayak kelapa begini, Anda blender sama kurma, airnya sama dagingnya, terus Anda blender lagi sama jahe. Itu akan jadi minuman yang sangat mengenyangkan. Kasih garam sedikit, ya. Kalau Anda masih muda, kalau udah tua, kata guru saya, kelapanya yang tua. Kenapa kelapa yang tua? Karena kelapa, pernah saya tulis di Instagram, di feed saya, tentang beda kelapa tua sama kelapa muda. Jadi kelapa tua yang sudah coklat itu, yang dagingnya dibikin santan, itu airnya jangan dibuang. Itu airnya buat memaintain mineral atau mikronutrien badan itu sangat baik. Tambahkan sedikit sama garam. Ya, itu caranya. Jadi jangan, itu cara minum air kelapanya. Jadi kalau mau minum air kelapa muda, jangan pakai sirup. Nah, pakainya madu, kan sini kan banyak tuh madu-madu lokal sini kan, pakai madu, ya, salah satunya itu asam amino. Kemudian ada lagi loh sekalian, ada dua lagi yang Bapak Ibu pahami, ya, untuk menjaga badan kita ini stabil supaya mineral terasup terus. Yang tadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiganya apa? Rempah. Rempah itu apa? Jadi rempah nih, kayak gini kan rempah, kapulaga ini kan rempah, ya. Ini apa? Lada hitam yang rempah. Ketika, kalau ngerti ilmunya, ketika lada hitam ketemu kunyit kayak begini, ini perfect match kalau saya. Lada hitam ini akan meningkatkan penyerapan kunyit. Jadi kalau Anda mau bikin teh lada hitam atau teh kunyit, kan gampang tuh. Ambil aja kunyit, ada potong-potong kecil begitu, ya. Atau mungkin ada iris lagi, gitu kan, potong-potong, masukin air panas, air dispenser cukup, lalu tambahkan sedikit sama lada hitam, oke. Kemudian tambahkan madu sedikit. Itu sudah seperti tanda kutip antibiotik. Spare partnya kita kayak begitu. Maka sebenarnya kalau pagi-pagi Anda mulai mengganti minuman ada saja, mengganti isi piring Anda dengan makanan sehat, itu banyak sekali perubahan kesehatan yang akan Anda rasakan. Ya, termasuk rempah kayak begini kan, ada bunga lawang, misalkan bunga lawang kayak begini, kayak ketemu dengan kapulaga, kasih air panas, jantung Anda akan sehat. Hanya sekedar mengubah. Dan berapa mahal ini sih? Kan murah sekali, sangat murah, ya. Sesederhana itu, asal apa? Asal kita ngerti. Saya ngertinya apa? Kita menjaga badan ini untuk hidup sehat dan untuk ibadah, bukan untuk ibadah gitu loh. Maaf. Ya, sehingga nanti kalau makan, kalau saya makan ini kira-kira ibadah saya terganggu nggak? Jadi kalau Anda sudah mulai membiasakan kayak begini, maka otomatis apa? Otomatis Anda makan sesuatu makan atau minuman, kemudian apa itu namanya, dengan itu ibadah itu dapat pahala. Contoh begini, ya Allah, semoga dengan serai yang saya minum ini saya bisa bangun malam. Semoga dengan minum kayak begini saya bisa lancar membaca Al-Quran, misalkan suara nggak serak, misalkan batuk segala macam, kan bisa dapat pahala. Dan
kesehatan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya hanyalah buah dari ketaatan. Sehat itu hanya buah ketaatan. Orang yang taat harusnya sehat. Kan gitu. Orang yang taat pasti makanannya halal. Orang yang taat pasti makannya tidak berlebihan. Orang yang taat pasti makan tidak mau yang jelek-jelek. Tak mau dia. Jadi kalau kita sudah paham itu, maka insya Allah kan banyak sekali yang kita bisa lakukan dulu sekalian.